Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Dewa Panci ya dan si Tompel tiba-tiba stroke mendadak saat jumpa pers di depan banyak kamera. Rasain lo, motiar ya. Kenapa bang ya? Pasalnya begini, salah satu pendukungnya dengan terang-terangan menyebut bahwa ijazah Jokowi itu 99% asli. Ini kayaknya pendukung yang belum di briefing ya. Jadi dia menyebut ijazah Jokowi itu 99% asli. Saking kagetnya mendengar pernyataan tersebut, Tompel dan Dewa Panci langsung mencret-mencret di lokasi dan dikabarkan stroke stadium 8. Mau ketawa lebih panjang takut kentut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo bahwa dengan adanya termul-termul yang memecah belah anak negeri ini, termul yang menyebarkan hoak, sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Setuju. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah, tetapi tidak seperti sekarang ini. Termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa, gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan rekan-rekan Warahmatullahi wabarakatuh. Lawyer pejuang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan rekan-rekan sudah menyampaikan cukup banyak. Saya hanya akan memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo bahwa dengan adanya termul-termul yang memecah belah anak negeri ini, termul yang menyebarkan hoak, sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Setuju. Memang kadrun itu goblok. Mana ada termul berorganisasi kok dibubarkan. Trun. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah. Faktanya sampai mencret pun kalian dukung Pak Prabowo nggak jadi presiden. Sedangkan yang mendukung termul malah jadi presiden. Trun. Tapi tidak seperti sekarang ini. Kode alam nih guys. Tanda-tanda nyungsepnya Roy Suryo CS ini guys. Gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Mas Roy bilang 99% asli. Nah, sekarang termul ya 99. Halo.
mau ketawa jujur saja Bang ya. Jujur saja teman-teman ya. Saya mau ketawa gitu loh. Tapi takut kentut. Ini orang ya harus diteliti nih. Coba peneliti nih, coba cari ini orang, coba cek itu. Jangan-jangan ya kan. Dia sebelum jumpa pers ini, dia minum obat, makanya dia sembuh pada saat jumpa pers. Hah? Atau bisa jadi ini pendatang baru yang luput dari briefing gitu loh. Luput dari briefing si Tompel sama si Dewa Panci. Kok bisa-bisanya dia menyebut ijazah Jokowi asli 99%. Itu kan bikin Dewa Panci sama si Tompel langsung setruk massal di lokasi. Aduh. Lanjut. Memang seperti Mas Roy 99% asli. Kata para pemuja Roy Suryo, ini adalah AI. Ini adalah kerjaannya Ternak Mulyono. Jadi edit-edit. Ya, emang gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang merugikan dirinya, dikatakan hoax, editan gitu. Rekayasa AI. Padahal itu benar. Yang sebetulnya yang paling menarik untuk diteliti adalah coba itu tengok ya kan, teliti itu orang, jangan-jangan ya sekali lagi ya kan, jangan-jangan itu orang ya itu habis minum obat makanya sembuh gitu loh. Dan coba tanya itu obatnya apa gitu loh ya, biar orang-orang dungu itu pada sembuh gitu loh ya. Lanjut. Diduga Kajati DKI Bekingan Roy Suryo. Sampai detik ini, kejaksaan tidak proses persoalan ini. Kami akan duduki dan Kejati DKI Jakarta. Terungkap permainan di Kajati DKI. Ini juga ada permainan pasti. Oknum di Kejati DKI. Sampai begitu lama baru dinyatakan P21. Ini kan sudah artinya apa? Ada permainan. Saya Fritz Alorboy kembali buka suara. Pendukung Pak Joko Widodo. Pembela UGM, karena saya alumni UGM, saya membela UGM. Saya juga meminta kepada Bapak Kapolri agar perintahkan Kapolda DKI Jakarta agar segera menahan atau menangkap Roy Suryo CS. Jangan biarkan mereka di luar sana. Mereka di luar sana kerjanya buat gaduh saja ya. Saya juga meminta kepada Kejati DKI Jakarta agar segera melimpahkan berkas perkara ijazah Pak Joko Widodo ini ke pengadilan supaya segera secepatnya diadakan gelar perkara ya. Kami sudah geram melihat mereka. Kami juga ingin supaya mereka yang menuding, mereka harus membuktikan secara hukum. Ya, sebagai pengacara, sebagai alumni UGM, terus mendukung UGM, terus membela UGM, terus membela Pak Jokowi. Ijazah Pak Joko Widodo asli, Pak Jokowi alumni UGM, punya gelar sarjana. Titik. Nah, dengerin tuh Kajati. Pak Prabowo, jangan diam aja Pak Prabowo. Dengerin apa yang disampaikan oleh Fritz Alorboy barusan. Bisa jadi ya kan belum jelas, maka memang lebih tepat menggunakan kata diduga ya. Patut diduga ada backing ya, makanya tidak pernah disampaikan telah P21 walaupun berkas yang dikirim oleh pihak kepolisian ke kejaksaan itu ya sudah tidak dikembalikan lagi, tidak ada berkas yang harus ditambahkan lagi ya. Akhirnya artinya apa? Itu masuk kategori P21 walaupun belum diumumkan. Kan P21 nggak harus diumumkan ya. Jangan diperlambat lah pokoknya, hati-hati ya. Lanjut. Termul dan Cuk ini minta kejaksaan untuk segera menahan Roy Suryo CS. Inilah maka saya katakan, Termul itu cuman bisa mencaci maki tanpa ngerti narasi dan gak paham tentang substansi. Ya bagaimana mungkin dia paham substansi ya? Karena ada otaknya gak ada akalnya. Tapi kalau masalah caci maki, nomor 1 Termul dan Cuk ini ya. Termul, coba. Kalian yang paham, yang ngerti, coba ya, kalian bantah argumentasiku. Sejak kapan kepolisian bisa menetapkan P21? Sejak kapan? Undang-undang apa? Ini orang macam apa nih? Ya, mengatakan Termul suka mencaci maki, Termul suka memaki-maki. Dari nggak sampai 1 menit kaum bacot. Yang justru banyak cacian, makian, itu dirimu. Coba kumpulin dah ya. Termul yang suka mencaci maki. Coba kumpulin videonya. Kalau ada ya. Saya yakin ada, tapi nggak banyak. Terus bandingin
sama ternak kebo, sama ternak ontak tuh yang suka mencaci maki. Ya, kalau nggak mau membandingkan, bandingin aja videomu ya dengan bacotan para termul. Kamu aja barusan ini udah berapa kali kau meso-meso katanya orang Jawa Timur. Kurang ajar ini orang ya toh. Aduh, nggak ngaca kayaknya. Lanjut. Jujur saya itu suka iba, kasihan melihat kemudahan para termul yang sudah sangat akut. Termul, gue bilang itu ya. Nah, ketahuan banget partaimu yang kebat-kebit, partaimu yang gelisah ya. Karena aura Pak Jokowi udah nancelep di dada seluruh rakyat Indonesia. Paling cuma 1% yang ikut kamu ya. Tun pelanin. Bapak lagi ngonten nih. Ini Tifa anakku ya kan, termasuk ikut gerombolannya Roy Suryo Jali, merusuhi ijazah Pak Jokowi, fitnah ya kan. Ya teman-teman, cara ngadepin mereka cuma satu ya, termul nih, Gerakan Nasional 2029. Kosongkan partai-partai yang membenci Pak Jokowi. Partai geng merah, geng biru, geng kuning, geng hitam, geng hijau, pokoknya semua partai kosongin. Udah kebanyakan undang-undang ya. DPR, MPR udah gak ada gunanya, malah memperlambat pembangunan Indonesia ya. Duitnya gue bacakan semua ya. Sekarang apa? Memusuhi Pak Jokowi, menyebarkan fitnah. Itu oligarki hitam namanya ya. Tuh ya teman-teman, ingat Gerakan Nasional 2029, kosongkan partai-partai yang benci Pak Jokowi. Wis ya. Pilih presiden terbaik, umpamane Gibran, KDN ya. Partainya kosongin, gedung dewan kosongin. Pilih gubernur, wakil gubernur, bupati, putra-putra terbaik di daerah kalian masing-masing. DPD-nya kosongin ya. Udah nggak perlu undang-undang, pusing. Tun, aduh udah malam, gak enak sama tetangga loh. Iya. Termul siap hadapi pembenci dengan Gerakan Nasional 2029. Kosongkan partai-partai yang benci Pak Jokowi. Mantap. Mantap Pak D. Lanjutkan ya. Kita kosongkan ya. Kalau perlu kita hapus dari daftar partai yang ada di Indonesia. Ya toh? Iya, lanjut. Kemarin ini sama 10 tahun itu memang kita dipimpin oleh presiden yang tidak punya capability-nya. Ketemu lagi bersama si Menu. Menu ini adalah korlap emak-emak bengak tukang demo. Ya, kali ini si Menu and the gang lagi berada di Mabes Polri untuk melaporkan ya ke Dumas pengaduan masyarakat bahwasannya ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal dulu mereka sudah pernah juga pergi ke Mabes. Waktu itu bersama Egy Sujana melalui TPUA. Sekarang dibuat lagi. Apa nggak bengak ini? Kapan kasus ini mau selesai? Udah P21, bentar lagi tuh kawan kau tuh si Rizal Padilla sama si Kurnia Mulut Ember itu bakal masuk ke pengadilan. Jadi tak perlu lagi lah buat laporan. Apalagi mau dibuat laporan? Dulu kan sudah dibuat laporan ke Mabes Polri, sudah selesai. Apalagi? Ya sekarang dengan tuduhan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Apa nggak makin gila ini? Mak-mak bengak semua ini. Kata si Menu, kemarin ini selama 10 tahun itu memang kita dipimpin oleh presiden yang tidak punya capability. Kalau Joko Widodo tidak punya capability, ya kemampuan, tidak mungkin Pak Jokowi bisa membuat kemajuan di negara Republik Indonesia ini. Kau yang tak
punya kemampuan selain membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Gak malu kau? Cari makan tuh yang halal kau. Buang kebencian, ya. Jangan hanya kebencian kalian kepada Pak Jokowi, FPI, HTI dibubarkan, lantas setiap hari membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kalau nggak malu kepada diri kau sendiri, setidaknya malulah kau pada keluarga kau. Terus kata dia kan, kata si Menuk, jadi sekarang saya menuntut pada Bapak institusi polisi untuk cepat menyelesaikan masalah ini dan terang benderang secara adil, ya. Habis itu katanya transparan. Bukankah selama ini sudah adil dan transparan? Malah ya kan, ini kawan kau si Rizal Padilla sama si Kurnia itu sampai saat ini belum juga lagi ditangkap. Seharusnya sudah ditangkap ini. Gak adil dari mana? Terus kan, kata dia, kami berhak tahu loh. Sudah dikasih tahu sama kau bola-balik, apa lagi? Dulu kalian laporkan ke Mabes, ya, sudah dites ijazah Pak Jokowi, dites lab forensik tuh di Mabes Polri, sudah dijelaskan hasilnya. Apalagi kau mau? Mau transparan macam mana lagi kau? Nanti kau tunggu di pengadilan, ya. Kasus ijazah sudah selesai, tinggal kasus pelaporan Bapak Joko Widodo. Jadi nggak usah ngada-ngada buat laporan lagi, ya. Ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka hari gini. Kau percaya ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Hanya orang-orang bengak lah yang percaya. Terus kata dia kan, karena kami di sini tidak gratis Pak, kami di sini membayar pajak yang mahal. Berapa besar kau bayar pajak rupanya? Sehingga suka-suka kau, ya, berbuat di negara Republik Indonesia ini. Bukan cuma kau yang bayar pajak, seluruh rakyat Indonesia bayar pajak, tapi tak ada kelakuan seperti kau itu. Ya kata dia, pajak dari rakyat untuk apa? Untuk menggaji para aparat-aparat negara. Terus lantas kalau seandainya pajak yang kau bayar untuk menggaji aparat-aparat negara, suka-suka kau mau memerintahkan aparat. Indonesia ini ada aturannya, bukan suka-suka kalian aja. Kata dia, ya salah satunya adalah itu. Jadi tolong Pak, jangan lagi mengkhianati kami. Siapa yang mengkhianati kalian? Kalian yang berkhianat pada negara Republik Indonesia ini, ya, memfitnah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Kalian ini sudah buta mata, bukan mata saja buta, buta hati, buta mata, buta telinga. Tak melihat apa yang dikerjakan Joko Widodo selama 10 tahun memimpin di negara Republik Indonesia ini. Kau bilang pula Pak Jokowi tidak punya capability. Kalau Joko Widodo tidak punya capability, tidak mungkin Joko Widodo bisa membangun tuh dari Sabang sampai Merauke merata di seluruh Indonesia ini. Banyak lagi kebijakan Joko Widodo, ya. Cuman mata hati kau aja yang buta karena kebencian junjungan kau tak menang di Pilpres. Terus masuklah satu, ya, kawannya advokat. Kata si advokat ini, ya, perempuan, kami hanya ingin menegaskan Mabes Polri tolong bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah laporan kami, ijazah palsu atau dumas kami. Ijazah mana lagi yang mau kau laporkan? Bolak balik melaporkan. Sudah berapa kali kalian tuntut masalah keaslian ijazah Pak Joko Widodo, tapi dimenangkan oleh pihak Pak Jokowi. Kalian sendiri tidak bisa membuktikan mana tuduhan kalian yang ijazah Pak Jokowi palsu. Kok ada, ya, advokat seperti kau ini, bengaknya minta ampun. Jadi kata dia, jadi sampai kapanpun ketika permasalahan ini tidak kunjung diangkat atau tidak disikapin, kami akan tetap terus datang dan terus kejar sampai manapun berada. Ya kau kejar aja. Bila perlu duduk kalian rame-rame di situ, ya, nginap kau di situ di Mabes Polri itu. Mau dipeti eskan, mau diapakan, kami tetap urus. Ya kau uruslah, ya, sampai nanti liang lahat. Perkara ini sudah selesai, perkara ijazah Pak Jokowi sudah selesai. Sudah kalian tuntut berulang-ulang dan dimenangkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Kalian memperlambat, ya kan, kepolisian untuk nih supaya si tuh kawan kau tuh, ya, Rizal Padilla sama si Kurnia itu masuk penjara. Ada aja tingkah kalian ini. Kata dia, ya, kemungkinan juga setelah kami-kami yang memang saat ini usianya udah pada uzur tidak akan pernah padam. Kalau usia kau sudah uzur, seharusnya kau sadar diri, banyak-banyak beramal, bukan banyak-banyak, ya, memfitnah mantan presiden. Di belakang kami masih banyak katanya ribuan pemuda atau orang-orang mempunyai jiwa seperti kami ingin menegakkan keadilan.
tidak ada orang di belakang kalian, ya. Tak mungkin orang mau sebengak kalian ini memfitnah mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini, ijazahnya palsu, sementara lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan keasliannya dan sudah dites di lab forensik, ya, Mabes Polri, bahwasanya ijazah Jokowi asli. Tak mungkin orang mau mengikuti, ya kan, orang bengak seperti kalian ini. Kata dia ingin membuktikan bahwa mantan presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu memang betul-betul tidak punya ijazah. Kalau Joko Widodo tidak punya ijazah, tidak mungkin dia bisa menjabat sebagai wali kota 2 kali, ya, gubernur dan presiden 2 kali, bengak. Jadi kami walaupun tidak membawa bukti sampai 500 lebih, ya, cukup dengan bukti yang puluhan, tetapi real dari mana? Kalau kau punya bukti real, ya, apa yang kalian tuntut ke Pak Jokowi sudah pasti kalian menangkan. Justru kalian tak punya bukti lah, makanya tidak pernah menang kalian. Apa yang kalian tuntut tidak pernah menang. Kata dia bukan bukti buat-buatan, bukan bukti apapun dimasukkan sebagai bukti. Sekali lagi kami tekankan kepada Mabes Polri, dalam hal ini Dumas, kami tolong disikapin. Tak perlu, ya, Mabes Polri menyikapi orang-orang bengak seperti kalian ini. Basi perkara ini sudah, ya. Katanya kan tolong bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan semua dumas-dumas masyarakat, jangan tebang pilih. Jangan ketika ada orang yang berkuasa datang, ya, langsung diperiksa, langsung diberikan. Ya, terus kami beberapa hari kemudian para dumas malah jadi terlapor. Maksud dia, ini Pak Jokowi melaporkan, terus kawan-kawan dia itu yang melaporkan ke Mabes jadi terlapor, ya kan? Ya wajar kawan kau jadi terlapor. Karena apa? Sudah memfitnah, mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Sementara kawan-kawan kau itu, ya, sampai hari ini tidak bisa membuktikan mana ijazah Pak Jokowi yang palsu yang kalian tuduhkan. Hanya laporan tanpa bukti. Advokat, belajar lagi biar pintar, ya. Tak punya bukti, hanya berbicara, ya. Kalau seandainya kalian punya bukti yang kuat, sudah pasti perkara ini kalian tuntut ijazah Pak Jokowi itu palsu, sudah pasti dimenangkan oleh pihak kalian. Selama ini kalian tuntut kemana-mana, ya, adakah kalian menangkan? Tidak ada satupun dimenangkan oleh Joko Widodo. Berarti kalian ini, ya, hanya tukang fitnah. Malulah, ya, jadi perempuan Indonesia yang tukang fitnah. Orang perempuan Indonesia seharusnya punya harga diri, martabat, tidak suka memfitnah orang lain tanpa bukti yang konkret. Ibu advokat, kalau lembaga pendidikan sudah menyatakan keaslian ijazah seseorang, itu berarti asli. Hanya lembaga pendidikan yang bisa menyatakan keaslian, ya, ijazah seseorang dan bisa menuntut ijazah seseorang itu kalau itu ijazahnya palsu, dipalsukan. Paham kau sampai di sini? Belajar lagi. Jangan cuman profesi advokat tapi bengak minta ampun. Ya, Ibu Yohana, panjang kali pendapatnya, ya. 9 menit lebih, ya. 9 menit 49 detik, tapi isinya daging semua, ya. Yang dikomentari siapa, Bang? Menu. Yang mengomentari Pak Jokowi yang katanya tidak memiliki kapabilitas pret apa itulah, ya. Yang ngomentari orang dengan EQ 78, ya iyalah, ya. Dulu saya pernah mendapatkan wejangan, ya, dari orang tua-tua di kampus, ya, dosen-dosen. Kalau kau dianggap goblok, dianggap koplak, kau jangan sakit hati. Kalau yang menganggapmu goblok itu orang-orang dengan EQ di bawah 78. Kenapa? Orang yang pintar, orang yang cerdas itu akan dianggap goblok oleh orang-orang yang EQ-nya di bawah 78. Mereka nggak sadar, ya, dirinya sendiri yang koplak. Kenapa dia menilai orang yang lebih pintar dan orang yang lebih jenius, lebih cerdas itu goblok? Karena pola berpikirnya nggak sampai. Ya, begitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.
RI.